Halo dokter, 1 dari 5 orang dewasa mengalami GERD. Makanya, perlu banget nih kita benar-benar edukasi pasien tentang terapi GERD. Coba deh kita refleksi diri. Kadang kita langsung cepat-cepat kasih obat ke pasien GERD. Bener gak? Ingat, kalau GERD itu self-limiting loh. Dan sebelum obat-obatan, harusnya kita edukasiin beberapa hal dulu pada pasien. Yang pertama, jaga makan. Yakin banget kalau misalnya orang udah bahas GERD, pasti sering kita bilangin kalau mereka harus jaga makan. Walau sebenarnya manfaat restriksi makanan berdasarkan level of evidence-nya itu nggak kuat. Tapi tetap ya, kalau misalnya pasien kita udah bilang beberapa makanan tertentu mencetuskan atau malah memperparah gejala GERD mereka, kita perlu ingetin untuk menghindari makanannya. Nah, makanan berlemak, pedas, minuman berkafein atau bersoda itu juga sudah dipelajari berhubungan dengan GERD. Jadi, kita bisa kasih tahu pasien untuk hindari. Terus, jangan makan lagi 3 jam sebelum tidur. Semakin pendek waktu dari makan ke tidur, semakin tinggi resiko orang mengalami GERD. Kenapa begitu? Soalnya, kalau kita review lagi nih patofisiologi GERD, GERD itu terjadi karena relaksasi transien dari sfinkter esofagus bawah, makanya asam lambung bisa naik. Terus, fungsi clearance bolus dan asam di esofagus pada pasien GERD itu juga lebih panjang. Jadi bayangin deh, udah sfinkter bawahnya relaksasi, terus waktu clearance makanannya memanjang, pasien kita tidur. Ya, ini akan mencetuskan atau malah memperburuk gejala GERD-nya, karena asam lambung jadi lebih mudah naik saat tidur. Gara-gara gak ada gravitasi yang dilawan. Ini juga menjadi alasan kita untuk edukasi pasien GERD supaya ia tidur dengan posisi kepala lebih tinggi daripada badan. Sarankan pasien untuk pakai beberapa bantal waktu tidur, atau bisa juga pakai bantal model wedge pillow. Dokter juga bisa saranin tambahin peninggi buat kedua kaki tempat tidur di bagian kepalanya. Intinya sih supaya posisi kepalanya lebih tinggi ya. Atau dokter juga bisa suruh pasien untuk tidur miring ke kiri. Nah, ini menarik ya. Tapi rasionalnya tuh karena waktu kita tidur miring ke kiri, posisi lambung itu di bawah esofagus. Asam akan lebih susah naik ke esofagus. Ada studi yang meneliti juga perbedaan tidur terlentang, miring ke kanan, atau miring ke kiri dan efeknya pada GERD. Hasil studi itu bilang kalau posisi left lateral decubitus atau miring ke kiri berhubungan dengan waktu eksposur asam ke esofagus nokturnal yang lebih singkat dan clearance asam esofagus yang lebih cepat. Selain itu, dokter juga bisa saranin pasien untuk sediain air dan juga antasida di sebelah tempat tidur kalau misalnya pasiennya terbangun gara-gara GERD-nya. Oh ya dok, yuk segera upgrade skills dan CV dokter melalui e-course Alomedica. E-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya ya. Terus yang dokter perlu tahu, e-course ini bisa dokter akses kapan saja dan di mana saja. Buka e-course di website Alomedica sekarang. Oke, apalagi nih yang perlu kita edukasiin ke pasien kita? Benar, kita perlu kasih tahu pasien kita untuk turunin berat badan kalau dia obesitas. Atau kalau BMI normal, peringati untuk tetap menjaga berat badan. Itu dia apa saja yang harus kita edukasikan ke pasien kita ya. Jadi, gak cuma serta-merta obat aja. Ingat, obat pun harus stop dikonsumsi kalau keluhan sudah membaik. Penggunaan obat jangka panjang sudah dihubungkan dengan keganasan saluran cerna atas loh. Like dan share supaya semakin banyak dokter tahu info ini. Dan subscribe channel Alomedica serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.